Sri Mulyani bongkar Anies tak punya uang. APBD 80-an triliun habis. KPK mingkem. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Nah, hari ini berbagai daerah mengalami PAD-nya turun. Makanya Pak Anies bilang tolong saya dibayar duluan lah. Kan itu sudah DBH tahun 2019. Untuk DBH DKI mungkin saya ingin jelaskan kepada masyarakat. Pak Prima bisa mengirimkan saya datanya. Jadi menurut saya karena ini sering sekali terjadi di tiap tahun ada bahasa BPK adalah kelebihan bayar. Menurut saya ini juga ada potensi korupsinya gitu ya. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Anies terus dibongkar kebobrokannya oleh Menteri Sri Mulyani yang hafal mana kepala daerah yang paling ngehek uangnya. Makin terekspos lah aksi Gubernur DKI yang jauh dari keren karena penyerapan APBD paling maksimal di sepanjang sejarah. Pemerintah DKI tapi enggak berpihak pada rakyat Jakarta, hanya berfantasi ketika anggaran DKI dibuat sampai 80-an triliun rupiah. Begitulah pemimpin tak becus, membuat negara ikut rempong. Pemerintah pusat akhirnya memutuskan untuk menanggung kebutuhan DKI Jakarta. Kebangetan kan, di mana kerennya Anies? Jutaan warganya yang membutuhkan bantuan tapi Anies malah plonga-plongo dan berpura-pura budek, serta hanya mengurus panggung dan mikrofon. Bu Sri Mulyani pun angkat bicara, khusus buat gubernur terbodoh Jabodetabek. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak punya anggaran untuk program bantuan sosial. Akhirnya anggaran tersebut terpaksa harus ditalangi oleh pemerintah pusat. PMK, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan, cover 1,1 juta warga. DKI nggak punya anggaran, minta pemerintah pusat covering untuk 1,1 juta warganya, kata Sri Mulyani. Kalau dari sisi nominal, sebenarnya APBD DKI Jakarta sangat besar, terbesar di Indonesia. Pada 2020, nilai APBD Jakarta mencapai 93,5 triliun rupiah, naik dibandingkan 2019 yaitu 89,9 triliun rupiah. Meski punya anggaran jumbo, tetapi pengeluarannya tidak bisa seenak udel. Sudah ada pos-pos belanja yang disepakati pemerintah dan DPRD, itu yang harus dibelanjakan. Sebenarnya, Bu Sri Mulyani sudah mengikat alokasi anggaran berkali-kali dan memberikan contoh kasus yang lagi-lagi kasus DKI yang dipakai. Sebelumnya Pak Tito sebagai Mendagri juga sudah turut mengingatkan. Lalu pusat melalui Bu Sri Mulyani juga sudah membayar 50% dari hutang 5,1 triliun rupiah yang dimiliki pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari sisa-sisa anggaran dana bagi hasil atau DBH 2019 yang belum diserahkan ke provinsi. Seharusnya menunggu audit dulu, tapi karena Anies menodong ditambah karena daerah membutuhkan dana besar untuk menangani penyebaran virus corona, jadi Anies itu punya suntikan dana berlimpah dong. Ketua DPRD ikut heran dan mempertanyakan uangnya dari mana. Jadi jelas, pengibulan dan masa berjamaah yang dilakukan Anies aksi panggung konspersnya langsung rontok panggung pencitraannya, buyar karena hantaman menohok SMI. Dengan gaya santunnya, tapi terlihat Ibu Sri Mulyani sebenarnya tak bahagia karena daerah seperti DKI yang seharusnya meringankan beban pusat tapi malah terus melempar ke pusat. Jurus lepas tangan Anies sudah terlihat aksi bantuannya amburadul dalam soal pantai lalu dia menunda Bansos DKI karena melihat aksi Kemensos yang jauh lebih sigap dan bergerak menjajah DKI untuk menyalurkan bantuan. Anies semakin terlihat kebobrokannya secara masif karena tak bertanggung jawab atas kebutuhan warga DKI yang membutuhkannya. Jurus lepas tangan dan lempar urusan ke pusat menjadi jurus liciknya padahal Anies terkenal suka menyerang dan menyalahkan pusat. Padahal kalau soal urusan menghamburkan uang dia jagonya, secara senyap dia bersemangat menyetor uang komitmen fee ke badan Formula E. Dalam jumlah ratusan miliar sedangkan alokasi anggaran DKI ternyata minus alias kas DKI sekarang kembang kempis. Anies yang dicap keren ternyata jauh dari kata keren. Dia hanya membangun panggung konpres tanpa bekerja dengan cerdas dan efektif.
Aksinya yang hanya mengejar pencitraan itu justru sudah mengorbankan warga DKI, tapi dia tak peduli. Dia kembali terselamatkan oleh pemerintah pusat yang direpotkan terus oleh manusia keturunan Yaman ini. Bukannya bertindak dengan hati dan peduli, tapi yang terdepan itu hanyalah bibir dan lidahnya. Mana pembela-pembela Anies yang bermulut manis? Pasti mereka sekarang tak bisa berkata apa-apa lagi. Karena saya tak bisa lagi mengarang bebas. Kalaupun masih mengarang, maka sebaiknya KPK juga jangan mingkem. KPK yang baru, monggo diperiksa keuangan DKI yang sudah seret akibat kebanyakan gibah dan masuk ke keluarga sendiri. Salah satunya kinerja Anies benar-benar dicukur habis. Bagaimana menurut Anda? Buzzer Anies panik, serang KPK membabi buta, ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Anies Baswedan dipanggil KPK terkait Formula E. Besar keinginan saya agar orang ini cepat-cepat ditangkap. Kita mengetahui Formula E merupakan sebuah ajang perlombaan mobil listrik yang menghabiskan banyak sekali anggaran. Pelaksanaannya sangat janggal dan rakyat merasa tidak sesuai dengan konteks Indonesia saat ini. Syarat kejanggalan. Banyak orang yang gak puas dengan hal ini karena Formula E pajang mobil listrik gak jelas itu membuat uang rakyat justru menjadi habis dan tidak teralokasi dengan benar. Adalah Anies Baswedan yang merupakan orang paling bisa dimintai pertanggungjawaban dari kejanggalan-kejanggalan bayaran yang membengkak itu. Saat ini KPK sedang memeriksa Anies dan saya masih pesimis akan hasil pemeriksaan tersebut. Karena kita mengetahui rekam jejak KPK yang setelah ditinggal Antasari Ashar malah diisi oleh orang-orang seperti Novel Baswedan yang gak punya integritas sama sekali menurut saya. Orang-orang KPK setelah Antasari dikriminalisasi di era SBY sudah tak bisa dipercaya lagi meskipun sudah diganti oleh Firly Bahuri. Beberapa kasus besar yang ditangani KPK jalan di tempat dan sampai sekarang tak pernah ada kelanjutan. Pelaporan-pelaporan kepada Anies juga jalan di tempat di saat Novel masihlah menjabat sebagai bos kecil di sana. Apa yang menjadi kinerja KPK mulai berbau-bau politik dan siapa yang ditangkap hanyalah orang-orang yang dekat dengan Presiden Jokowi agar membuat nama Jokowi menjadi lebih tidak disukai oleh rakyat. Tapi saya merasa ada angin segar jika Anies diduga kuat melanggar hukum. Kenapa? Karena buzzer-buzzer dari Anies mulai kepanasan seperti cacing yang dikasih air panas dan menggeliat gak jelas di Twitter. Ketika ada berita Anies akan dipanggil KPK terkait balapan gak jelas mobil listrik, mereka langsung membawa-bawa berita lama soal pimpinan KPK yang naik helikopter. Dan mereka langsung menuding jika pimpinan KPK masih dapat fasilitas mewah saat datang ke sirkuit Mandalika. Biasanya, orang kalau panik otomatis suka nyerang hal-hal yang sudah lama terjadi. Cara mereka membela Anies yang diduga kuat melanggar hukum dan bakalan ditangkap segera justru membuat rakyat semakin curiga bahwa Anies benar-benar punya masalah. Yang paling kelihatan ketara banget adalah bagaimana orang ini membayar komitmen fee yang gak jelas kemana duitnya dan menguap begitu saja dengan nominal yang jauh lebih gede dari rata-rata negara lain. Gak heran kenapa mereka kaya babi buta yang menyerang KPK. Pertanggungjawabannya pun juga nggak jelas dan sekarang Formula E sirkuitnya sudah hancur lebur berantakan seperti tong sampah di tengah Ancol. Besar banget harapan saya agar orang ini segera ditangkap dan rakyat Indonesia bisa bergembira tumpengan sambil menunggu orang ini lengser dari kursi gubernur DKI. Karena kita tahu bahwa selain orang ini bermasalah dengan keuangan, ia juga bermasalah dengan politik identitas yang sudah jelas-jelas ia permainkan di DKI Jakarta untuk kemenangannya. Apalagi sekarang dia dinobatkan sebagai Bapak Kesetaraan oleh gereja abal-abal. Safari politiknya begitu mengerikan karena yang dimainkan adalah politik identitas yang bakal merusak tenun kebangsaan. KPK jangan jadi pengecut sampai-sampai Anies pun ditakuti. Jangan kemakan kata-katanya karena kita tahu jika sudah banyak orang-orang penting di DKI yang ditangkap dan saya duga itu dijadikan kambing hitam saja oleh atasannya. Bagaimana menurut Anda?